Pasti banyak nih dari kamu yang memiliki gaji 3 juta per bulan. Dan ketahuilah, bagi sebagian orang 3 juta per bulan adalah jumlah gaji yang cukup besar. Tentu saja tergantung di mana orang tersebut tinggal. Namun sayangnya bagi kita, entah kenapa uang yang jumlahnya 3 juta tersebut hilang entah kemana. Sampai pada akhirnya yang tersisa dari uang 3 juta tersebut hanya sedikit. Padahal kita sudah bekerja begitu keras, tapi tidak ada tabungan malah untuk kita miliki. Atau tidak ada uang yang tersimpan untuk kita tabung dari gaji kita tersebut. Maka dari itu dibutuhkan pengelolaan keuangan yang lebih spesifik terkait gaji yang kita dapatkan ini. Sehingga nanti kita memiliki uang yang lebih banyak yang tersisa untuk kita tabung ke depannya. Kita juga harus memikirkan bagaimana kita mengeluarkan uang ini dan bagaimana kita menyimpan gaji yang jumlahnya 3 juta ini. Maka dari itu di sini saya sudah mengumpulkan 8 cara mengelola gaji 3 juta per bulan dengan efektif. Dan tanpa berlama-lama kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu membuat anggaran bulanan. Tentu saja kita mulai dari anggaran bulanan. Tapi di bagian pertama ini saya akan mencoba untuk menspesifikasinya jadi lebih mendetail terkait anggaran bulanan ini. Jadi yang pertama yang harus kamu lakukan adalah catatlah pemasukan kamu yang berjumlah 3 juta tadi ke dalam anggaran yang akan kamu buat. Kemudian kamu hitunglah pengeluaran yang akan kamu lakukan. Dan saran saya, kamu sebaiknya menggunakan 50% dari gaji kamu ini untuk memenuhi kebutuhan pokok kamu. Tentu saja jumlah dari uang yang akan kamu keluarkan tergantung dari penghabisan kamu dan tanggungan kamu di keluarga kamu. Namun agar lebih efektif, sebaiknya kamu gunakanlah 1,5 juta untuk kebutuhan kamu 1 bulan. Ini adalah keperluan yang harus kamu keluarkan untuk kebutuhan pokok, misalnya seperti makanan, transportasi, tagihan listrik, dan air, atau bahkan kuota internet. Kemudian setelah kamu mengalokasikan 50% dari gaji kamu yang 3 juta tadi untuk kebutuhan pokok, saatnya kamu mengalokasikan 20% dari gaji tersebut untuk diinvestasikan. Dan berinvestasilah pada tempat-tempat yang kamu pahami. Jangan sekali-kali kamu berinvestasi pada hal-hal yang belum kamu pahami sama sekali. Dengan kata lain, investasikanlah 20% atau 600.000 dari gaji 3 juta tadi ke dalam sebuah bidang investasi. Entah itu kamu mau berinvestasi di bidang saham, obligasi, reksadana, atau dalam logam mulia seperti emas dan sebagainya. Dan di sini saya menggabungkan tabungan dan investasi. Jadi usahakan agar kamu tidak mengambil risiko yang terlalu besar terkait jenis investasi yang kamu miliki. Ya, karena kalau kita menggabungkan tabungan dan investasi, nanti kalau terjadi masalah, uang tabungan kita juga akan hilang. Jadi harus dipikirkan secara matang. Kemudian setelah kamu menabung atau menyisihkan uang kamu yang 3 juta tadi untuk tabungan dan investasi, saatnya kamu mengalokasikan 10% sisa dari 70% tadi ke arah uang hiburan. Setiap dari kita memang selalu membutuhkan hiburan. Maka dari itu jangan lupa untuk mengalokasikan uang kamu untuk hiburan sejumlah 10% atau 300.000 dari gaji yang 3 juta tadi. Itu karena dengan adanya alokasi dana khusus untuk hiburan, kamu akan cenderung untuk menahan diri untuk mengeluarkan uang terlalu banyak dalam hal hiburan. Karena tanpa adanya alokasi uang hiburan ini, kamu pasti akan menggunakan uang tabungan kamu untuk hiburan-hiburan. Kemudian pengeluaran yang berikutnya, alokasikanlah sebesar 10% untuk kebutuhan-kebutuhan tak terduga. Itu karena kadang ya kebutuhan kita biasanya lebih besar daripada pemetaan yang sudah kita buat dalam anggaran. Kadang juga banyak sekali kebutuhan yang tidak terduga yang sebelumnya tidak kita pikirkan tapi datang karena sebuah keadaan. Dan disinilah fungsi dari alokasi 10% yang sudah kita sediakan untuk kebutuhan tak terduga ini. Kemudian untuk sisa 10% yang terakhir dari gaji 3 juta kamu, alokasikanlah untuk dana darurat. Dan kita akan membahasnya nanti di bagian berikutnya. Kemudian
Cara mengelola gaji 3 juta per bulan dengan efektif yang kedua adalah prioritaskan kebutuhan dari keinginan. Sebenarnya 3 juta itu bukanlah uang yang banyak bagi orang yang sudah berkeluarga karena akan ada banyak sekali hal-hal yang harus dikeluarkan atau dibayarkan dari sebuah keluarga, apalagi kalau keluarga tersebut cukup besar. Maka dari itu sangat penting untuk menekan pengeluaran dengan memikirkan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi saat kamu paham bahwa sesuatu hanya kamu inginkan bukan kamu butuhkan, kamu akan cenderung untuk memiliki uang lebih banyak karena kamu pasti menghindari membeli sesuatu yang hanya kamu inginkan. Tapi bagaimana cara untuk mengetahui apakah sesuatu itu kita inginkan atau kita butuhkan? Cara yang paling sederhana adalah dengan menunggu waktu membeli barang yang kamu lihat, entah itu di toko online ataupun di toko offline. Jadi saat kamu tertarik terhadap sebuah barang, jangan langsung membeli barang tersebut, tapi tunggulah sampai 1 minggu. Dan setelah 1 minggu, lihatlah kalau kamu masih menginginkan barang tersebut, kamu memang membutuhkannya. Kalau kamu sudah tidak menginginkannya, kamu memang hanya menginginkannya. Itu karena biasanya kita membutuhkan waktu 1 minggu untuk mengevaluasi informasi yang kita butuhkan terkait kebutuhan dan keinginan dari sebuah barang yang kita lihat di luar sana. Kemudian cara mengelola gaji 3 juta per bulan dengan efektif yang ketiga adalah gunakan transportasi umum. Ini adalah cara yang cukup efektif untuk mengurangi pengeluaran, yaitu dengan menggunakan transportasi umum. Itu karena kalau kamu menggunakan transportasi umum, kamu tidak perlu merawatnya, kamu tidak perlu membayar pajak, membeli minyak, mengganti oli, dan sebagainya. Dengan kata lain, jika dibandingkan, menggunakan kendaraan pribadi akan membuat kamu lebih boros. Apalagi kita setiap hari menggunakan kendaraan. Itulah sebabnya kenapa menggunakan transportasi umum akan sangat membantu bagi kamu yang memiliki gaji 3 juta per bulan. Apalagi jika kamu memiliki banyak tanggungan di rumah. Kemudian berikutnya adalah mencari sumber pendapatan tambahan. Tadi kita sudah memotong pengeluaran kita. Sekarang saatnya kita mencari penghasilan tambahan untuk menambah uang 3 juta ini. Apalagi jika kamu merasa bahwa uang 3 juta ini sangat sedikit untuk memenuhi kebutuhan kamu. Kamu bisa memanfaatkan waktu-waktu kosong kamu untuk membuka bisnis kecil atau usaha kecil-kecilan di rumah. Atau kamu bisa memanfaatkan waktu kosong kamu untuk mendaftar di perusahaan lain atau di tempat kerja yang bisa kamu kerjakan saat kamu luang. Dengan begitu, uang 3 juta tersebut akan dapat terbantu oleh penghasilan yang kamu dapatkan dari tempat lain. Dan misalnya nanti suatu saat ada masalah yang terjadi di pekerjaan utama kamu, kamu tidak perlu takut karena masih memiliki pekerjaan lain untuk menjadi sumber pendapatan pokok kamu. Kemudian yang kelima adalah dengan memasak sendiri. Memasak sendiri juga bagian dari pengiritan atau meminimalisir pengeluaran. Karena memasak secara mandiri atau sendiri di rumah akan membuat kamu bisa menampung lebih banyak makanan dengan harga 1 porsi makanan di luar. Maka dari itu kamu akan menghemat cukup banyak uang 3 juta yang kamu miliki tadi. Kemudian cara mengelola gaji 3 juta per bulan dengan efektif yang keenam adalah dengan mengurangi pengeluaran tidak penting. Tadi di bagian pertama kita sudah membuat anggaran yang cukup jelas terkait gaji kita yang 3 juta per bulan ini. Dan sekarang saatnya kita melihat anggaran tersebut, kemudian potonglah pengeluaran-pengeluaran yang kamu rasa tidak penting, tapi kamu catatkan dalam anggaran pengeluaran bulanan kamu yang tadi. Jadi intinya buatlah anggaran pengeluaran yang jelas dan rinci terkait pengeluaran kamu setiap harinya. Misalnya kamu sudah mengalokasikan 1,5 juta untuk kebutuhan pokok. Maka catatlah semua jenis kebutuhan pokok sampai uang 1,5 juta tersebut bisa benar-benar memenuhi semua kebutuhan kamu dalam jangka waktu 1 bulan penuh. Kemudian setelah kamu berhasil membuat anggaran secara mendetail dan kamu ingin menyimpan uang lebih banyak
atau menabung lebih banyak daripada yang bisa kamu alokasikan, kamu mulailah untuk memotong pengeluaran tidak penting. Misalnya, kamu biasanya ngopi di kafe, kamu bisa memotong anggaran tersebut atau pengeluaran tersebut. Kemudian kamu memiliki juga kebiasaan untuk berbelanja impulsif, dan itu bisa kamu hindari dengan membuat anggaran yang ketat. Kemudian cara yang ketujuh adalah pantau dan evaluasi pengeluaran. Pengeluaran kita biasanya berbeda dari bulan yang satu ke bulan yang lain, karena banyak sekali situasi-situasi di luar kemampuan kita atau di luar radar kita yang membuat kita harus mengeluarkan uang lebih besar daripada anggaran yang sudah kita buat. Inilah pentingnya memantau dan mengevaluasi pengeluaran kamu. Entah kamu ingin melakukannya secara rutin per hari, per minggu, atau per bulan. Tapi minimal, lakukanlah evaluasi ini dalam jangka waktu 1 bulan sekali. Itu dilakukan untuk bisa memperkecil anggaran-anggaran yang bocor di bulan sebelumnya. Karena kamu pasti akan lebih paham di mana kamu mengeluarkan uang terlalu banyak dari pengalaman kamu menggunakan anggaran yang sudah kamu tetapkan di bulan sebelumnya. Kemudian kamu juga bisa mengevaluasi kebutuhan-kebutuhan yang terlalu banyak mengambil uang kamu dari alokasi yang sudah kamu buat di bulan sebelumnya. Kemudian kamu bisa lebih berhemat di sektor-sektor tersebut. Kemudian cara mengelola gaji 3 juta per bulan dengan efektif yang terakhir atau yang ke-8 adalah dengan membuat dana darurat. Disinilah kita harus mengalokasikan 10% dari gaji 3 juta tersebut yang terakhir, yaitu dengan mengalokasikannya untuk dana darurat. Jadi berapa sih jumlah optimal atau ideal dari dana darurat? Dana darurat itu biasanya berjumlah 6-12 bulan pengeluaran yang kamu lakukan. Berarti jika kamu mengeluarkan 1 juta per bulannya, otomatis dana darurat kamu idealnya antara 6-12 juta rupiah. Dan dana darurat ini adalah hal yang harus kamu miliki, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bisa saja kita nanti kehilangan pekerjaan kita, bukannya mendapat uang 3 juta per bulan, kita malah hanya akan mendapatkan tidak ada sama sekali per bulannya. Dan disinilah fungsi dari dana darurat tersebut. Kita akan memiliki modal untuk membangun usaha bahkan, atau kita juga akan memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan kita setiap harinya setelah kita tidak memiliki pekerjaan. Jadi mungkin itu saja ya untuk cara mengelola gaji 3 juta per bulan yang saya rasa sangat efektif untuk kamu terapkan. Jadi kenapa di sini saya lebih banyak mengajak kamu untuk berhemat dan menambah penghasilan? Itu karena saya rasa 3 juta per bulan akan terasa sangat sedikit bagi kebanyakan orang. Itulah sebabnya sangat penting untuk berhemat dan menambah penghasilan agar kita bisa tercukupi dari semua sumber penghasilan yang kita miliki. Sekian dulu dari program diri kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu. Wassalam.